Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Firmansyah. Baik, di sini saya akan melakukan praktek atau tutorial berenang dengan gaya dada. Baik, untuk tutorial pertama itu kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot-otot kita tidak terlalu kaku saat berenang. Nah, untuk tutorial kedua, itu yang paling utama kita harus berani dengan air. Kalau emang belum berani dengan air, kita harus melakukan pergerakan dulu di dalam air seperti kayak gini. Terus-terusan kayak gini supaya kaki terasa nyaman berada di air. Wes. Baik, untuk tutorial ketiga, itu kita akan belajar pengambilan nafas di dalam air. Yang paling utama, saat bernapas di air itu saat di dalam air itu menggunakan hidung. Jadi ketika di dalam air kita bernapas menggunakan hidung, ketika menaik ke atas kita mengambil dari mulut. Contohnya kayak gini. Lakukan terus kayak gitu sampai terbiasa, sampai tidak mengap-ngap. Setelah melakukan tutorial ketiga, yaitu pernapasan di dalam air, selanjutnya kita harus bisa mengambang di dalam air. Jadi yang pertama, jangan panik ketika di dalam air. Jadi kita posisi tegak terlebih dahulu, kemudian kalau ada kacamata pakai kacamata, dan selanjutnya kita tarik nafas, terus mengambang di dalam air kayak gini. Lakukan pengembangan sampai terasa kalau kamu benar-benar mengambang. Untuk tutorial kelima, setelah melakukan pengembangan, itu kita harus belajar melakukan dorongan dari keramik ini. Jadi posisi kita di belakang kita ada keramik, kaki kita harus ada di keramik. Jadi ketika kita mau dorong, kaki kita mendorong tubuh kita keramik, tapi posisi kita lurus, badan kita tegak, tangan lurus dan kaki lurus. Contohnya kayak gini. Lakukan minimal 5 kali untuk hasilnya maksimal. Untuk tutorial ke-6, ini kita akan lakukan ke tujuan kita awal, yaitu renang gaya dada. Yang paling utama kita harus belajar dulu cara gaya tangan kita untuk melakukan renang gaya dada, yaitu tangan kita ke depan seperti kita sedang menarik air. Jadi kita ke depan, kita tarik tangan kita. Setelah sampai sini, tangan kita tarik, dorong gini. Lakukan terus sampai tangan kita benar-benar lemas dan tidak kaku. Depan gini sampai tangan kita terasa nyaman. Tarik. Selanjutnya kita coba untuk tangan pada gaya dada. Jadi kita posisi seperti kayak tadi tutorial ke-5, kita akan meluncur tapi dengan menggerakkan tangan kita untuk gaya dada. Lakukan terus sampai tubuh terasa nyaman dan tangan tidak kaku. Untuk tutorial ke-7, selanjutnya setelah kita berhasil melakukan gaya tangan kita harus melakukan kaki kita juga. Jadi kaki kita tuh kayak kodok. Kita harus menendang supaya ada dorongan saat kita mau maju. Contohnya kayak gini. Posisi yang pertama, kaki kita lurus, kemudian tekuk. Baik,
ini saya akan coba. Perhatikan kaki saya saat renang gaya dada. Jadi kaki harus mendorong kita supaya kita maju ke depan. Yang pertama, kaki kita harus lurus, kemudian kaki kita lipat, kita tekuk, kemudian kita dorong, kasih dorongan supaya badan kita maju ke depan. Tapi perlu diingat, jangan terlalu melebar atau dorongannya jangan ke bawah. Karena kalau dorongannya ke bawah, tadi badan kita ikut ke bawah. Terus kalau kita melebar, itu badan kita tidak akan maju, tapi nanti kaki kita bakal lebih capek. Untuk tutorial ke-8, kita akan kombinasikan tangan kita dengan kaki kita. Jadi saat kita melakukan tendangan, posisi tangan kita lurus, jadi kita ganti-gantian seperti ini. Jadi saat kita meluncur, lagi tangan, tangan. Nah, jadi saat kita lurus tangannya, kaki kita mendorong. Saat kaki kita sudah mendorong, kita luruskan kembali kaki kita, tangan kita yang gantian mendorong. Jadi kombinasinya setiap gerakan itu bergantian. Nah, untuk tutorial ke-9, kita belajar nafas saat gaya dada. Jadi pengambilannya, kita saat tangan kita lurus, nah kita kan nanti kayak gini. Nah posisi kayak gini badan kita angkat ke depan. Jadi setelah ini kita meluncur, ngangkat ke depan, itu baru ambil napas. Meluncur lagi kayak gini, baru ambil napas. Dan pengambil napasnya ingat seperti tutorial sebelumnya, saat di air kita mengeluarkan napas kita dari hidung. Tapi setelah kita bangun, kita mau mengambil napas dari mulut. Contohnya kayak gini. Masuk. Lakukan terus sampai sudah terbiasa, dan ingat jangan takut tenggelam. Emang masih takut, harus didampingi sama orang tua atau yang sudah berahli. Untuk kesalahan saat mengambil pernapasan, itu badan kita jangan terlalu naik, mengambil napas jangan terlalu naik. Jadi posisi kita agak setengah dari leher kita. Jadi saat kita meluncur, saat mengambil napas jangan terlalu naik ini. Nah, kalau terlalu naik, nanti badan kita susah lagi buat dorong. Jadi harus pas posisi saat kita mendorong, meluncur sambil menaik gini. Kalau bisa latihan kayak gini terus, supaya nanti badan kita terasa mengangkat sendiri. Tutorial selanjutnya, ini kita akan melakukan kombinasi seluruh pergerakan dari tangan, kaki, dan pernapasan. Jadi teman-teman harus lihat saat saya melakukan bergerakan ini dengan pelan-pelan. Oke, dan ini akan berjarak sekitar 50 meter dari sini sampai ujung sana. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita ambil napas terlebih dahulu sebelum melakukan renang jarak jauh. Lakukan sebanyak 5 kali. Kemudian kalau sudah selesai, kita langsung gas saja. Oke. Pertama ingat kita melakukan dorongan terlebih dahulu ke keramik.
tips agar cepat bisa. Yang pertama, latihan rutin sebanyak 3 kali dalam 1 minggu atau 4 kali. Yang kedua, fokus ke salah satu teknik terlebih dahulu. Kalau memang ingin teknik gaya dada, fokus ke gaya dada terlebih dahulu. Yang ketiga, cari kolam renang yang dangkal terlebih dahulu. Mengupayakan agar kita tidak takut atau ke-trigger saat berenang. Dan yang terakhir, jangan takut memasukkan wajah kita ke dalam kolam air. Karena biasaan kita takut untuk memasukkan wajah kita ke kolam. Justru itu tempat kesalahan kita. Jadi jangan takut, makanya kita harus mencari kolam renang yang dangkal terlebih dahulu agar kita tidak ke-trigger. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya praktikkan atau saya tutorialkan buat kalian semua. Semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa membuat kalian belajar dari awal. Sekian, terima kasih, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah menonton. I just had to let you know you're